Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke, ini dia. Nomor 1. Hampir setiap hari sebagian rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah A. Saya melakukannya demi masih dianggap temannya. B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. C. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Atau E. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Kira-kira jawabannya apa ya? D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Hampir setiap hari, sebagian besar rekan kerja kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah A. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Skornya 3. Kenapa? Karena terkadang berawal dari pertemanan, Anda bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja melakukan hal itu. Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan-rekan Anda meninggalkan hal yang tidak baik itu. Namun, bukan berarti tindakan ini tanpa resiko. Jika Anda tidak mampu mengendalikan diri, karena Anda bisa terjerumus. Jadi ketika kalian memilih poin A, maka skornya itu hanya 3, karena jika kalian memiliki teman lalu kalian mengikuti apa yang mereka lakukan, maka akan terdapat resiko di situ. Jadi jawabannya bukan A. Selanjutnya B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. Skornya berapa? Skornya 1, karena menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar, semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong melakukannya. Jadi ketika kalian melihat rekan seperti itu dan kalian menganggapnya wajar, hal tersebut akan terus berulang-ulang dan jadi karakteristik pribadi, menjadi pengaruh negatif ke diri kalian. Maka dari itu jawaban B juga kurang tepat. Selanjutnya C. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Skornya 2. Kenapa? Banyak yang melakukan terkadang bukan menjadi alasan yang baik kita mengikuti tindakan mayoritas tersebut. Mestinya setiap tindakan tetap dipertimbangkan baik dan buruknya, bukan dari banyak atau sedikit pelakunya. Selanjutnya D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Skornya 5. Kenapa? Sebagai pegawai yang baik, kalian akan selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kalian bekerja. Jadi ketika kalian menghadapi situasi seperti nomor 1, jawaban paling tepat adalah yang D. Oke, poin yang E. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Skornya 4. Menjadi pegawai yang baik memang suatu keharusan, namun hindari mengharapkan pamrih. Jadi dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 1 yang paling tepat adalah yang D. Pulang sesuai waktunya, mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya nomor 2. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. B. Dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan CPNS adalah momentum yang langka, maka saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat.
C. Mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga, siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. D. Pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. E. Segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam tes CPNS. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Jawabannya A, karena ini dia pembahasannya. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh oknum. Poin A memiliki skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang memiliki prinsip. Jadi ketika kalian ditawari PNS dengan cara yang tidak jujur, kalian harus memilih yang A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Sikap ini menunjukkan karakter kalian adalah karakter yang memiliki prinsip. Poin B memiliki skor 1. Karena panitia seleksi yang baik tentunya harus mengikuti aturan yang ada, yaitu tidak hubungan dengan peserta tes. Hubungan yang terjadi selama proses seleksi apalagi mengarah pada tindakan yang tidak baik, maka bisa dipastikan itu hanya penipuan. Anda semestinya bisa berpikir karena pola ini sudah banyak terjadi dan mengantisipasi hal-hal yang demikian meskipun tidak harus mengalami sendiri. Selanjutnya, poin C memiliki skor 2. Berpikir sebelum bertindak sangat dianjurkan dalam hal ini. Pikirkan juga resiko dari tindakan yang akan Anda ambil. Misalnya, ada unsur penipuan dari orang yang menghubungi Anda, militan hutang karena bantuan dana, atau hidup menjadi tidak tenang. Poin D memiliki skor 4 dan poin E memiliki skor 3. Oke, selanjutnya nomor 3. Dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan, ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim telah melakukan kesalahan. Maka, A. Saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. B. Saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. C. Seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. D. Saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. Atau E. Hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Jawabannya B. Saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Kenapa? Jawabannya B. Ini dia pembahasannya. Untuk poin A skornya 2. Poin B skornya 5 karena sebagai pimpinan proyek sebaiknya selalu memantau dan mengamati perkembangan pekerjaan sehingga hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu. Oke, poin B skornya 5 karena sebagai pimpinan proyek sebaiknya selalu memantau dan mengamati perkembangan pekerjaan sehingga hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu hasil pekerjaan maka sudah dapat ditangani sebelum terlanjur terjadi. Poin C skornya 1, poin D skornya 4, dan poin E skornya 3. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 3 adalah B. Selanjutnya, nomor 4, berita di stasiun-stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayai. B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan yang berat. C. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Atau E. Pasrah dengan keadaan karena yang akan terjadi biarlah terjadi. Jawabannya D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Ini dia pembahasannya. Soalnya bisa kalian baca sendiri. Untuk poin A memiliki skor 3 karena tidak mempercayai prediksi boleh saja, namun perlu dipertimbangkan atau buatlah perencanaan seandainya hal itu terjadi. Selanjutnya B memiliki skor 4 karena
Masa depan memang perlu direncanakan, namun harus sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. C. Memiliki skor 1 karena menunjukkan hidup tanpa perencanaan tidak dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya, D. Memiliki skor 5 karena merupakan hal yang bijak. Jadi ketika kalian berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang, kalian bisa menyimpan uang untuk perencanaan yang akan datang. Dan ini merupakan sikap yang bijak. Selanjutnya, E. Pasrah dengan keadaan karena yang terjadi biarlah terjadi. Skornya 2 karena menunjukkan hidup tanpa perencanaan, cara beradaptasi paling bawah. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 4 adalah D. Selanjutnya, nomor 5. Apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan A. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Atau E. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Jawabannya adalah D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Pembahasannya, ini dia. Apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan A. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. Memiliki skor 3. Kenapa? Perlu waktu boleh saja, tapi jika terlalu lama maka menunjukkan kemampuan adaptasi Anda lambat. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Skornya 2. Menunjukkan Anda pasif. C. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. Skornya 1. Menunjukkan sikap dan tindakan Anda sebenarnya egois dan tidak peduli dengan lingkungan. D. Langsung mampu akrab dengan rekan baru saya. Skornya 5. Menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Selanjutnya, E. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Memiliki skor 4 karena menunjukkan Anda tidak skeptis. Jadi, jawaban nomor 5 adalah D. Selanjutnya, nomor 6, rumah impian yang saya idam-idamkan telah selesai pembangunannya. Rencananya minggu depan saya ingin mengadakan acara syukuran atas selesainya pembangunan tersebut dengan acara makan-makan. Namun ada hal kecil yang merusak rencana tersebut, maka saya akan A. Sangat sedih dan marah sekali karena hal kecil mampu merusak rencana besar yang telah saya atur. B. Melakukan evaluasi menyeluruh. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja saya marah. D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri. E. Memarahi semua pihak yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini sampai rasa panas di hati reda. Jawabannya adalah B. Melakukan evaluasi menyeluruh. Ini dia pembahasannya. Pilihan A memiliki skor 2. Kenapa? Karena termasuk sikap yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik. Pilihan B memiliki skor 5 karena menunjukkan sikap bijaksana, mampu mengendalikan diri dan berpikir jernih. Selanjutnya, pilihan C memiliki skor 4 karena marah adalah hal yang wajar. Pada saat orang marah, maka terkumpullah energi. Energi ini perlu disalurkan. Orang dengan pengendalian diri yang baik tentunya akan menyalurkan energi ini ke hal-hal yang positif seperti olahraga. Selanjutnya, pilihan D memiliki skor 3 karena mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri atau berpikir ada baiknya, namun jangan terlalu lama tanpa permisi sehingga terkesan lari dari masalah. Selanjutnya, pilihan E memiliki skor 1 karena menunjukkan sikap yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya, nomor 7. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya
A. Hanya dalam hati saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Atau E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Jawabannya C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Ini dia pembahasannya. Pilihan A memiliki skor 3, diam adalah tindakan dalam tingkatan paling rendah. Sementara pilihan B memiliki skor 1 karena menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar. Semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong melakukannya. Poin C memiliki skor 5, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Pilihan D memiliki skor 4, masih ada hal yang perlu dilengkapi sebelum melaporkan, yaitu adanya bukti. Karena jika tidak memiliki bukti, maka termasuk fitnah. Resiko yang ditanggung adalah terkena pasal pencemaran nama baik. Poin E memiliki skor 2, karena mengetahui hal tidak baik apalagi terjadi di banyak tempat merupakan keadaan permisif. Selanjutnya, nomor 8. Biasanya ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban saya, tindakan yang sering saya lakukan adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. B. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang juga boleh ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. C. Membiarkan masalah terus berlangsung, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. D. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. Atau E. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Jawabannya E. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Pembahasannya, ini dia pembahasannya. Pilihan A memiliki skor 2, pilihan B memiliki skor 4, pilihan C memiliki skor 1, pilihan D memiliki skor 3, dan pilihan E memiliki skor 5. Dari pembahasan tersebut kita tahu bahwa nomor 8 jawabannya adalah E, karena menunjukkan bahwa Anda paham betul aturan mainnya. Selanjutnya, nomor 9. Bila ada rekan kerja yang salah menuliskan gelar saya di dalam surat, maka saya A. Tersinggung karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. B. Biasa saja tidak tersinggung sama sekali. C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. D. Saya mengingatkannya dengan tegas agar dia jera. E. Keliru menulis gelar bukanlah masalah yang besar bagi saya. Jawabannya C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. Pembahasannya, pilihan A memiliki skor 2 karena gelar memang diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Kehormatan juga perlu dijaga dan tersinggung adalah hal yang wajar. Pilihan B memiliki skor 3, namun perlu diwaspadai karena bisa mengarah ke sifat permisif. Selanjutnya, pilihan C memiliki skor 5 karena menunjukkan sikap yang bijaksana dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya, pilihan D memiliki skor 1 karena mengingatkan kekeliruan orang lain memang diperlukan, namun pribadi yang mempunyai pengendalian diri yang baik tidak akan menunjukkan secara terang-terangan di depan umum. Dirinya akan memilih cara mengungkapkan yang lebih halus. Pilihan E memiliki skor 4 karena kekeliruan tersebut masih bisa diperbaiki dengan cara yang baik, sehingga tidak perlu dianggap sebagai masalah besar karena masih tergolong mudah ditangani. Selanjutnya, nomor 10. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga. D. Terkadang saya melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan. Atau E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan bukan apa-apa. Jawabannya B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak melakukannya sama sekali. Pembahasannya,
Pilihan A memiliki skor 1, pilihan B memiliki skor 5 karena menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip baik namun kuatkan hati agar tidak tergoda. Pilihan C memiliki skor 2, pilihan D memiliki skor 4, dan pilihan E memiliki skor 3. Oke, itu tadi soal TKP dari kami untuk kamu. Tetap semangat, selalu sehat. Selain mengerjakan soal-soal tersebut, kalian juga bisa mengikuti tryout gratis. Untuk informasi tryout gratis, bisa kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan atau melalui informasi media sosial lainnya. Oke, selain tryout gratis UTBK dan juga TNI Polri, kalian juga bisa mengikuti tryout gratis kedinasan sama di Bimbingan Kedinasan. Pertama, kalian buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa di follow dan lihat informasinya itu. Ada tryout yang akan datang pada tanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya, chat CS tryout di nomor 08810259888025. Setelah itu, kalian akan dapat balasan WhatsApp dari CS tryout berupa link pendaftaran untuk mendaftar tryout gratis. Setelah kalian mendaftar, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi persyaratan yang dikirimkan oleh CS Tryout. Lalu persyaratan yang telah kalian lakukan dikirimkan kembali ke nomor CS di nomor 08810259888025. Selanjutnya, kalian akan dapat pesan balasan atau WhatsApp balasan dari CS Tryout berupa registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang dikirimkan. Setelah itu, kalian bisa mulai tryout sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis dari Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?